warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurhairul. Saya dari kelas PIS semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik bimbingan dan konseling. Teknik bimbingan dan konseling merupakan langkah awal yang harus dipahami oleh para konselor. Adapun teknik dalam bimbingan dan konseling yang lazim digunakan dalam tahapan-tahapan konseling dan merupakan teknik dasar dalam konseling yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu attending. Attending merupakan perilaku menghampiri klien yang mencakup komponen kontak mata, bahasa tubuh, bahasa lisan. Dan hal ini dimaksudkan untuk mengenal klien dan gejala-gejala yang nampak. Contoh dari perilaku attending yang baik yaitu sebagai berikut contohnya. Kepala menganggukkan jika merasa hal tersebut disetujui. Dan ekspresi wajah tenang, ceria, dan senyum. Dan tangan bervariasi, gerakan tangan spontan, berubah-ubah menggunakan tangan sebagai isyarat dan untuk menekankan ucapan. Nah, yang selanjutnya yaitu empati. Empati merupakan kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien. Empati terdapat dua macam, yaitu yang pertama empati primer. Empati primer adalah bentuk empati yang berusaha memahami perasaan dan pikiran serta keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlibat dan terbuka. Yang kedua yaitu empati tingkat tinggi. Empati tingkat tinggi ini apabila konselor paham terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien, sehingga membuat klien tersentuh dan terbuka dalam mengemukakan isi hati yang terdalam. Yang selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi merupakan teknik untuk memantulkan kembali pada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan verbal dan nonverbal. Adapun refleksi terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama refleksi perasaan. Refleksi perasaan ini berguna untuk memantulkan perasaan si klien. Contohnya itu, tampaknya yang Anda rasakan adalah bla 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 bla. Yang kedua, refleksi pikiran. Refleksi pikiran ini untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien. Contoh dari refleksi ini yaitu, tampaknya yang Anda katakan adalah bla 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 bla. Dan yang ketiga yaitu refleksi pengalaman. Refleksi pengalaman ini untuk memantulkan pengalaman klien. Contohnya yaitu, tampaknya yang Anda katakan suatu bla 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 bla. Yang selanjutnya yaitu eksplorasi. Eksplorasi merupakan teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman si klien. Eksplorasi terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama eksplorasi perasaan. Contohnya itu, bisakah Anda menjelaskan apa perasaan bingung yang dimaksud? Yang kedua yaitu eksplorasi pikiran. Contohnya yaitu, saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih lanjut ide Anda tentang sekolah sambil bekerja. Yang ketiga yaitu eksplorasi pengalaman. Contohnya itu, saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui, namun saya memahami lebih jauh tentang pengalaman tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu menangkap pesan atau paraphrasing. Adapun menangkap pesan merupakan teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Biasanya dilakukan dengan kalimat awal adalah, nampaknya, atau mengamati respon klien terhadap konselor.
Contohnya baiklah, yang selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka atau open question. Teknik ini untuk memancing klien agar berbicara dan mengungkapkan perasaan, pengalaman, serta pemikirannya. Contohnya yaitu, apakah Anda merasa ada sesuatu yang ingin kita bicarakan? Baiklah, yang selanjutnya yaitu pertanyaan tertutup atau closed question. Dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan kata ya atau tidak, atau dengan kata-kata yang singkat. Tujuannya itu untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, menghentikan pembicaraan klien yang melantur atau menyimpang jauh dari permasalahan yang ingin dituntaskan. Yang selanjutnya yaitu dorongan minimal atau minimal encouragement. Teknik ini yaitu teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh klien. Misalnya dengan menggunakan kata ungkapan oh, ya, terus, lalu. Tujuan dorongan ini agar klien terus berbicara dan dapat mengarah agar pembicaraan mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi merupakan teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, serta pengalaman klien dengan merujuk kepada teori-teori, bukan pada pandangan subjektif konselor itu sendiri. Adapun tujuan dari teknik ini yaitu untuk memberikan rujukan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Yang selanjutnya itu mengarahkan atau directing. Teknik ini merupakan teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu, misalnya menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Contohnya itu seperti klien, ayah saya sering memarahi saya tanpa sebab. Saya tak dapat lagi menahan diri. Akhirnya terjadi pertengkaran sengit. Konselor, bisakah Anda perankan di depan saya bagaimana sikap dan kata-kata ayah Anda jika memarahi Anda? Yang selanjutnya yaitu menyimpulkan sementara atau summarizing. Teknik ini merupakan teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Adapun tujuan dari teknik ini yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan. Yang kedua itu menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap. Dan yang ketiga itu untuk meningkatkan kualitas diskusi. Dan yang terakhir itu untuk mempertajam fokus pada wawancara konseling. Yang selanjutnya yaitu leading atau memimpin. Teknik ini merupakan keterampilan untuk memimpin percakapan agar tidak menyimpang dari permasalahan, sehingga tujuan konseling yang utama dapat tercapai sesuai dengan sasarannya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu konfrontasi. Konfrontasi merupakan teknik yang digunakan untuk menunjukkan adanya kesenjangan atau diskrepansi atau inkongruensi. Contoh dari teknik ini yaitu pertama, klien, sebenarnya dia tidak menyakiti saya. Dengan keadaan wajah si klien itu wajahnya murung, tangan digenggam, ekspresi sedih. Konselor, Anda mengatakan bahwa dia tidak menyakiti Anda, tetapi mengapa saya melihat wajah Anda begitu sedih ketika mengatakan itu? Teknik yang selanjutnya yaitu teknik menjernihkan. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi untuk memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh klien. Teknik yang selanjutnya yaitu teknik memudahkan.
Teknik ini digunakan untuk memudahkan klien agar bisa menyampaikan masalahnya dan konselor mendengarkan dan memberi saran kepada si klien cara mengatasi permasalahannya tersebut. Contohnya yaitu, saya yakin Anda dapat berbicara apa adanya karena saya akan mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yaitu teknik diam. Diam ini perlu karena ada kalanya konselor itu bersikap dengan alasan. Yang pertama, konselor menunggu klien berpikir. Yang kedua, bentuk protes karena klien berbicara dengan berbelit-belit. Dan yang ketiga yaitu menunjang perilaku attending dan empati sehingga klien bebas berbicara. Diam di sini bukan berarti tidak ada komunikasi, melainkan tetap ada, yaitu melalui perilaku nonverbal. Diam yang paling ideal yaitu 5 sampai 10 detik dan selebihnya dapat diganti dengan dorongan minimal. Yang selanjutnya yaitu teknik mengambil inisiatif. Teknik mengambil inisiatif ini merupakan ketika konselor dapat mengambil inisiatif apabila klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif dalam menyampaikan ide atau pikirannya. Yang selanjutnya itu teknik memberi nasihat. Contohnya yaitu seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Anda adalah orang yang paling mengetahui bagaimana bersikap lebih baik kepada keluarga Anda sendiri. Apakah Anda merasa saya pantas untuk memberikan pandangan kepada Anda? Yang selanjutnya yaitu teknik memberikan informasi. Teknik memberikan informasi di sini yaitu informasi yang sama halnya dengan pemberian nasihat. Hal ini dilakukan apabila si klien merasa konselor itu perlu untuk memberikan nasihat atau memberikan solusi-solusi tertentu untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknik merencanakan. Teknik ini yaitu membicarakan kepada klien hal-hal apa yang menjadi program atau aksi nyata dari hasil konseling dengan tujuan menjadikan klien agar produktif setelah mengikuti konseling tersebut. Yang selanjutnya itu teknik menyimpulkan. Teknik menyimpulkan ini yaitu dengan berakhirnya sesi konseling tersebut, sebaiknya konselor menyampaikan keseluruhan yang terjadi dalam setiap proses konseling yang telah dilakukan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.